beribadah umroh di bulan Ramadan, maka Nabi mengatakan al-umrah di Ramadan takdi hajatan ma'i. Orang yang ibadah umroh di bulan Ramadan, maka dia pahalanya seperti haji bersama denganku. Ya, seperti haji bersama denganku itu kalau umroh di bulan Ramadan. Baik, ini tips sukses umroh ya, tips sukses umroh dari kepergian sampai kepulangan. Ini tentu berdasarkan penggalan ayat wa atimmu, sempurnakanlah. Ya, disuruh sempurnakan, bersungguh-sungguh. Kata Allah, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Untuk ketaatan kepada Allah, persembahkan yang terbaik, yang maksimal. Dalam upaya kita sukses dalam pelaksanaan ibadah umroh ini, kita berikan rumus. Rumusnya adalah pertama, ingat 5 hukum dalam ilmu fikih. Ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Masing-masing ada rumusnya nih. Semua ibadah atau semua perbuatan atau semua ucapan yang hukumnya wajib, rumusnya laksanakan, sempurnakan. Semua perbuatan atau ibadah atau ucapan yang hukumnya adalah sunnah, rumusnya perbanyak dan variasikan. Semua ucapan, perbuatan yang hukumnya adalah mubah, rumusnya adalah kurangi. Dan semua ucapan atau perbuatan yang hukumnya adalah makruh, rumusnya hindari. Dan apabila perbuatan atau ucapan hukumnya haram, tinggalkan. Ini rumusnya kalau pengen sukses dari awal keberangkatan sampai kepulangan. Mari kita lihat contoh. Yang wajib, rumusnya laksanakan dan sempurnakan. Apa yang wajib? Rukun umroh. Rukun umroh. Mulai dari ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Maka laksanakan, sempurnakan, sungguh-sungguh. Maksimalkan. Kemudian sholat 5 waktu. Wajib. Laksanakan, sempurnakan. Ya, laksanakan, sempurnakan. Mulai dari waktunya, tempatnya, caranya. Jangan sampai kita hanya pindah tempat tidur gitu ya. Sholatnya di hotel. Ya, sholatnya di hotel. Laksanakan di masjid. Masjidil Haram. Di Mekah atau di Madinah. Laksanakan di Masjidil Haram. Masjid Haram Al-Makki atau Masjid Haram Al-Madinah. Baik. Kemudian sholat jenazah wajib. Ya, tapi dia adalah fardu kifayah. Tapi wajib. Nah, karena itulah kemudian laksanakan. Jangan bubar. Begitu salam, jangan sampai kita tidak ikuti sholat jenazah. Biasa sekitar 2 menit, 3 menit setelah salam, langsung ada pengumuman. Maka kita kemudian menjalankan sholat jenazah. Tadi pahalanya 1 qirat. 1 qirat sebesar gunung Uhud. Ya, tingginya 1077 meter. Panjangnya gunung Uhud 7 km. Kemudian luasnya adalah 10 km. Itu Bukit Uhud. Adapun nanti kita lihat sana ada bukit yang kecil di tengah-tengah. Jadi bukit kecil jaraknya dengan Bukit Uhud itu 500 meter. Bukit kecil itu yang disebut dengan Jabal Romeo. Yaitu Bukit Pemanah. Ya, Bukit Pemanah itu bukan Bukit Uhud itu. Itu hanyalah Bukit Pemanah. Disitulah Nabi menempatkan 50 pasukan pemanah. Nah, itu nggak disebut Bukit Uhud. Bukit Uhud itu yang Nabi kemudian setelah terjadi perang Uhud itu, Nabi dan sahabatnya naik ke Bukit Uhud yang tinggi. Disitulah kemudian Allah selamatkan mereka dari kejaran orang kafir Quraisy. Baik, kemudian menuntut ilmu wajib, maka sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Saling ta'awun, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Budi tadi. Saling ta'awun, saling nasihat menasehati wajib, maka sungguh-sungguh kita di dalamnya. Dan masih banyak contoh-contoh yang wajib lainnya. Yang sunnah, rumusnya perbanyak dan variasikan. Zikir dan syukur, ya zikir, perbanyak zikirnya ya. Perbanyak bersyukur, jangan perbanyak mengeluh. Perbanyak bersyukur. Perbanyak talbiyah setelah niat ihram, sebab sunnah talbiyah itu. Jangan sampai nanti kita sebutkan, misalnya nih yang transit ke Mekah, ya langsung ke Mekah, berarti dia nanti mikotnya di pesawat, ya lam-lam. Nah, mulai dari mikot perbanyak talbiyah, ya. Jangan perbanyak gosip, perbanyak talbiyah. Biasa di pesawat kan tuh ada tontonan ya, ada diberikan pelayanan bisa menonton,
maka sebaiknya sibuklah dengan talbiyah, sibuklah dengan zikir ketimbang menghilangkan kebosanan dalam pesawat sambil nonton sinetron atau drama atau film-film. Ada banyak ya tayangan-tayangan yang di apa namanya sebagai layanan pesawat. Maka kita sarankan jamaah kita hindari menonton. Perbanyak aja zikir. Kalau menonton di sana ada pilihan murotal ya, ada pilihan apa namanya video-video Islami. Hilangkan atau bertahan bersabar nonton film-film dululah. Drama, Mandarin, Cina ada semua di pesawat itu. Ya, pelayanannya. Maka kita tinggalkan. Ya, kenapa? Supaya kita bisa maksimal nih. Kemudian perbanyak istighfar. Nah, istighfar minimal 100 kali setiap hari. Karena Nabi tidak kurang istighfarnya 100 kali setiap hari. Perbanyak, itu paling minimal istighfar. Lebih dari itu semakin banyak semakin bagus. Perbanyak baca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Perbanyak ibadah doa. Mulai dari perjalanan sampai kepulangan, kepergian sampai kepulangan itu semuanya doanya mustajab. Kenapa? Statusnya musafir. Musafir umroh. Maka mustajab doa. Perbanyak berdoa. Perbanyak berdoa. Ya. Kemudian perbanyak sholat-sholat sunnah. Terutama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, sholat sunnah di sanalah. Kalau nggak sempat di sana ya udah nggak apa-apa di hotel. Tapi wajibnya usahakan di hotel selagi tidak ada uzur. Kemudian perbanyak infak dan sedekah. Ya, perbanyak infak dan sedekah, termasuk wakaf Quran di Mekah dan di Madinah dan lain-lain. Ya, nanti mungkin akan ada tambahan dari mutawifnya atau terlidornya tentang amalan-amalan sunnah lainnya. Nah, perkara mubah kurangi. Tidak salah mubah itu, tapi kurangi. Apa itu mubah? La yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Tidak dapat pahala dikerjakan, tidak berdosa jika tidak dilakukan. Itulah mubah. Contohnya, ya, mubah itu tidur. Tidur di pagi dan siang hari. Tidur itu mubah. Mubah tidur itu ya. Di pagi hari, siang hari. Mubah. Tapi kalau kemudian itu bisa membuat kita terhalang dari ibadah-ibadah sunnah, maka itu bisa terjatuh pada perkara makruh. Karena itu kurangi tidur di waktu pagi atau siang hari. Kecuali Anda tidur pagi dengan niat, ya Allah saya mau tidur pagi supaya saya bisa zuhur di Masjidil Haram. Saya mau tidur antara zuhur asar supaya saya bisa asar di Masjidil Haram. Supaya bisa qiyamul lail. Maka tidurnya menjadi sunnah bahkan menjadi wajib tergantung niatnya. Karena perkara mubah itu dia nanti bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, bahkan bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram. Tergantung niat tidurnya untuk apa. Ya, maka jangan sampai tidur bablas begitu aja tapi niatkan. Saya mau tidur supaya bisa kuat ibadah di Masjidil Haram, maka tidurnya menjadi pahala tergantung niatnya. Kata para ulama, al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah dihukumi sesuai dengan tujuan. Semua wasilah itu hukum asalnya mubah, itu wasilah. Hukum asalnya mubah, tapi dia bisa berubah hukum sesuai dengan hukum tujuannya. Untuk apa dia tidur? Kalau tujuannya tidur untuk ibadah, ya mulail, maka tidurnya menjadi sunnah. Selain itu, maka kurangilah tidur kalau tidak ada niat untuk mempersiapkan diri ibadah yang lebih baik, lebih maksimal. Nah, kemudian kurangi jalan-jalan di sekitar hotel dan belanja di pasar-pasar. Tidak dosa, tapi kurangi. Dan kami sarankan di Mekah sebaiknya tahan tangan-tangan dari berbelanja. Sebab apa yang kita mau belanja di Mekah ada semua di Madinah, bahkan lebih murah. Sehingga bertahan. Kenapa bertahan? Supaya bisa maksimal fokus ibadah di Masjidil Haram. Ya, supaya bisa maksimal ibadah di Masjidil Haram. Nah, karena itulah tahan tangan-tangannya dulu untuk berbelanja walaupun boleh. Ya, belanja-belanja barang, baju atau apapun, insya Allah di Madinah dan beberapa tempat-tempat yang disinggahi nantinya, ya di sekitaran Madinah itu banyak yang lebih murah. Ya, maka bertahan. Kualitasnya sama, kualitasnya bagus, tapi harga lebih murah. Jadi bertahan dulu. Karena kalau tidak, belum ke Madinah, kopernya sudah beranak. Ya, kopernya sudah gemuk. Kasihan. Para tukang handling kita mengangkat kopernya udah berat banget dimasukkan ke bus atau diangkat ke kereta. Jadi sebaiknya kita kurangi dulu belanja, fokus ibadah di Mekah. Nanti di Madinah silakan di waktu-waktu yang
nantinya ada kesempatan yang diberikan. Kurangi menonton TV, sebab di hotel ada TV. Kurangi, ya, kurangilah. Gunakan waktu istirahat, nggak usah begadang nonton. Ya, istirahat, tidur di awal malam supaya bisa qiyamul lail di Mekahnya dan di Madinahnya. Kemudian kurangi interaksi dengan medsos, ya. Sambil bertawaf sibuk telepon keluarganya, nggak usah lah. Maksimalkan dulu kita bertawaf ini, ya. Sa'i, maksimalkan, perbanyak zikir, karena Nabi mengatakan bahwa tawaf, sa'i itu ditegakkan untuk berzikir kepada Allah. Maka haknya Allah di waktu tawaf dan sa'i kita ingat Allah. Jangan telepon keluarga, saya sedang tawaf ini dan seterusnya, ya. Nggak usah dikabar-kabarin dulu. Tapi yang mau lakukan silakan. Cuma kita katakan sebaiknya ditinggalkan, dihindari supaya kita maksimal ibadahnya. Kemudian kurangi banyak bercanda, ya, di bus cerita, bercanda, mengomentari orang-orang yang dilihat, ada yang kulitnya hitam, tinggi, rambutnya kriwel-kriwel, keriting. Pokoknya banyak manusia aneh-aneh kita lihat, ya. Ada yang kulitnya seperti bayi, kita bandingkan dengan kulit kita sawo, nggak apa-apa. Kita akhirnya jadi bahan gosip dengan teman kita, tempat duduk bersama mungkin di bus, di kamar, nah itu kurangi, ya. Hindarilah, kalau perlu nggak usah lah kita bergosip. Nah itu bahkan bisa terjatuh pada perkara makruh nantinya. Ini sudah makruh ya. Baik. Oke, sekarang makruh. Makruh rumusnya apa? Hindari. Tidur antara subuh dan isyraq itu makruh hukumnya, hindari. Tidur antara asar maghrib makruh, hindari. Tidur antara maghrib dan isya makruh, hindari. Tidur dalam majelis ilmu makruh, seperti sekarang nih ada yang tidur misalnya tapi nggak ada yang tidur nih. Itu makruh hukumnya. Kalau ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak berdosa. Ya, tidur juga nggak apa-apa, nggak dosa. Cuman kalau tidak tidur di waktu-waktu ini dapat pahala. Tidur di waktu khutbah Jumat, kalau bisa tidak tidur dapat pahala. Karena mungkin bahasa Arab, aduh nggak ngerti, tidur misalnya. Ya, dapat pahala kalau tidak tidur. Kemudian aktivitas merokok hindari, ya, hindari. Hindari aktivitas merokok. Hal-hal yang mengganggu kekhusyuan ibadah orang lain. Banyak mengeluh, wajah manyun dan bermuka masam, hindari. Pandangan jelalatan gitu ya. Pandangan jelalatan, melihat orang, melihat gedung-gedung dan seterusnya, hindari. Kemudian bergosip, hindari, dan lain-lain. Oke, yang haram. Haram rumusnya tinggalkan. Rumusnya tinggalkan. Gibah, fitnah, dusta, tinggalkan. Hal-hal yang menjadi larangan ihram, semua larangan ihram tinggalkan. Memutuskan silaturahmi, tinggalkan. Perbuatan tabzir, nah ini sering dan banyak kita temui dilakukan oleh jamaah umroh Indonesia, yaitu ambil banyak, ya, menu makanan tapi kemudian disisa. Ambil ayam 2, 3 tapi disisa. Ambil telur sampai 4 tapi ternyata disisa. Sayurnya banyak disisa. Itu jangan. Ya, ambil sedikit dulu, boleh tambah, nggak ada larangan tambah. Nah, kalau ternyata menunya enak, cocok, tambah lagi. Seringkali ambil banyak, ternyata menunya nggak cocok, maki-maki makanan nggak boleh. Kata Nabi, jangan kamu mencela makanan. Kalau tidak suka tinggalkan, tapi jangan sampai dicela. Makanya ambil sedikit dulu lah. Kalau memang cocok lidahnya, baru tambah gitu ya. Nah, ala kulli jangan sampai tabzir. Kenapa? Kalau terjadi tabzir, terbukalah pintu di hati kita untuk setan masuk dan merusak ibadah kita. Kemudian hindari transaksi yang berpotensi riba, terutama saat penukaran uang rupiah ke rial atau sebaliknya. Untuk menukar rupiah ke rial atau sebaliknya, itu syaratnya hanya satu. Apa itu? Qobdan bi qobdin atau yadan bi yadin. Harus serah terima di tempat. Adapun kemudian harga realnya misalnya 5.000, 6.000 per 1 real, nggak ada masalah itu. 1 real dijual 10.000, nggak ada masalah. 1 real dijual 1.000, nggak ada masalah. Yang penting terjadi serah terima di tempat. Kita serahkan rupiah, kita dapatkan realnya. Atau kita transfer rupiahnya, kita dapatkan realnya. Tapi kita belum berpisah sampai masing-masing mendapatkan apa yang dihajatkannya. Setelah itu baru kita boleh berpisah. Ingat, jangan sampai pinjam real, bayarnya rupiah di Indonesia, haram, itu riba. Pinjam realnya dong berapa? 100 real. Nanti saya bayar di Indonesia ya pakai rupiah. Itu nggak boleh, itu riba. Kalau mau kembalikan di Indonesia, kembalikan dengan real.
Berapa pinjamnya 100 real? Kembalikan di Indonesia 100 real. Jangan dikonversi ke rupiah. Terjadi riba nasiah. Terjadi riba nasiah. Jadi boleh pinjam real? Boleh. Berarti akadnya pinjam, bukan utang piutang akadnya, bukan jual beli. Kalau utang piutang, kalau kita pinjam dalam bentuk real, kembalinya harus ke real di Indonesia. Jangan kembalinya ke rupiah dikonversi. 1 real sekian, jadi saya bayar rupiah. Jangan, haram. Terjadi riba nasiah. Oke, baik. Selanjutnya, perbuatan zina, ya, perbuatan zina dan lain-lain. Itu tinggalkan. Ketentuan-ketentuan pelaksanaan umroh. Nah, kita sudah mulai masuk nih. Syarat umroh kita percepat. Islam, balik, akil, merdeka, dan istitoah. Ini syarat untuk umroh. Jadi kalau yang belum balik, belum dia hanya mendapatkan ibadah sunnah tapi belum gugur kewajiban umroh. Rukun umroh. Nah, rukun umroh hanya 5. Niat ihram di mikot, tawaf umroh, sa'i antara Safa dan Marwah, tahallul, dan tertib. Harus berurutan, tertib. Rukun umroh tidak dapat ditinggalkan. Bila salah satu rukun umroh tidak dikerjakan, maka umrohnya tidak sah. Wajib umroh, berihram dari mikot. Berihram dari mikot. Meninggalkan larangan-larangan ihram selama melaksanakan ibadah umroh. Wajib umroh ini, umrohnya tetap sah kalau dilanggar. Kenapa? Karena dia bukan rukun umroh. Wajib umroh hanya saja nanti ada dam atau denda. Nanti akan kita jelaskan. Baik, sekarang kita mulai ihram di mikot. Ya, usahakan menghayal ya, menghayal. Menghayal kita sedang ihram di mikot. Apa persiapan? Persiapan sebelum ihram. Pertama, disunahkan mandi untuk ihram. Disunahkan mandi untuk ihram jika memungkinkan. Ya, nanti kalau yang dari Indonesia langsung ke Jeddah ke Mekah, itu berangkatnya jam berapa? Dari Jakarta langsung ke Jeddah, jam berapa berangkatnya? Isya ya, malam ya. Nah, berarti usahakan sebelum ke hotel sudah mandi memang, ya. Karena mungkin setelah di hotel nggak berkesempatan lagi untuk mandi, jadi usahakan mandi, niatkan memang bahwa ini mandi untuk ihram nanti insya Allah. Nah, jadi mandinya sudah diniatkan untuk mandi ihram. Nah, jadi mandinya boleh di rumah, ya diniatkan memang. Kemudian karena di hotel mungkin nggak ada kesempatan, di pesawat lebih tidak mungkin lagi. Mungkin saja, tapi akan banyak kesulitan-kesulitannya. Jadi, disunahkan mandi untuk ihram. Kemudian disunahkan bersih-bersih dengan mencukur rambut, bulu-bulu pada ketiak dan kemaluan, memendekkan kumis, memotong kuku, menghilangkan berbagai kotoran, dan mencuci kepala dengan sampo, sabun, dan semacamnya. Lakukan sebelum berangkat ke hotel. Ini yang tujuannya dari Indonesia ke Jeddah, Jeddah langsung ke Mekah. Ya, ini harus dilakukan memang di rumahnya. Siap-siap memang. Sudah siap-siap kita. Memakai minyak rambut dan wangi-wangian pada badan sebelum niat ihram di mikot. Disunahkan memakai pakaian ihram berwarna putih bagi laki-laki, dan bagi wanita dibebaskan memilih warna sesuai keinginannya. Bolehkah laki-laki memakai pakaian ihram selain warna putih? Boleh. Yang penting syaratnya terpenuhi, tidak berjahit. Nah, adapun kemudian yang sunnah memakai pakaian ihram yang berwarna putih. Jadi boleh abu-abu, boleh warna yang lain. Tetapi sunnahnya putih, bagi wanita bebas. Disunahkan sholat sunat 2 rakaat sebelum berniat ihram di mikat. Ini kesulitan, tapi kalau kemudian pesawatnya Saudi Airlines ada musholanya, jika memungkinkan lakukan. Sudah ada kabar, bentar lagi, katakanlah setengah jam lagi kita akan melewati Yalamlam. Nah, berarti siap-siap kalau mungkin kan silakan sholat sunnah di musola pesawat atau sholat sunnah di tempat duduknya. Silakan kalau mau dan memungkinkan. Kalau tidak, jangan dipaksakan, tidak mengapa. Jika memungkinkan silakan dilakukan. Persiapan ihram, memakai pakaian ihram. Bagi pria menggunakan 2 kain helai yang tidak berjahit. Tidak berjahit maksudnya adalah tidak dijahit khusus untuk membentuk lekuk-lekuk tubuh. Sebab pakaian ihram bisa saja berjahit.
Tapi yang dimaksudkan di sini adalah kain itu tidak dijahit khusus untuk membentuk lengan tubuh seperti ini. Ini kan dijahit khusus nih, sehingga pas di lengan, pas di badan. Nah, kalau kain ihram itu walaupun berjahit, tapi maksudnya tidak dijahit khusus untuk membentuk sesuai dengan lekukan tubuh. Ya. Nah, itu adalah pakaian ihram. Jadi, bagi pria menggunakan dua kain helai yang tidak berjahit, maksudnya tidak dijahit khusus untuk membentuk lekukan tubuh. Satu diselendangkan di bahu dan yang satu lagi disarungkan. Ya, kalau yang diselendangkan namanya rida, yang disarungkan namanya izar. Pada waktu melaksanakan tawaf, kain ihram dikenakan dengan cara ittiba, yaitu membuka bahu sebelah kanan dan membiarkan bahu sebelah kiri tertutup kain ihram. Nah, itu modelnya ittiba seperti sana. Ini hanya dilakukan ketika melakukan tawaf umroh. Adapun selain tawaf umroh boleh tertutup bahu kanan. Adapun tawaf umroh disunahkan ittiba. Ya, disunahkan untuk melakukan ittiba, yaitu memperlihatkan bahu kanan atau dibiarkan bahu kanan dalam keadaan terbuka, tidak ditutup. Nah, itu namanya ittiba. Hanya ketika kita melakukan tawaf umroh. Ya, sebanyak 7 kali putaran. Baik, sebelum kita lanjut, kita praktekkan dulu cara memakai pakaian ihram bagi laki-laki. Disiapkan pakaian ihramnya. Ada satu orang yang siap untuk tampil di depan? Ayo silakan. Silakan Pak, ayo. Terutama yang baru-baru. Ya, ayo silakan. Biar ketahuan. Nanti dicontohkan dulu oleh Pak Budi, baru kemudian kita minta dipraktekkan langsung. Ya. Nah, boleh pakai ikat pinggang, boleh ya, boleh pakai ikat pinggang, ya, boleh pakai ikat pinggang. Nah, ikat pinggangnya mungkin ada jahitan, gak apa-apa, sebab bukan dijahit khusus membentuk tubuh. Silakan. Oke, yang baru pertama kali bagi bapak-bapak, ikhwan yang baru kali umroh, boleh dilihat cara penggunaan pakaian ihramnya. Ingat, ketika nanti kita akan niat ihram, sudah tidak boleh lagi ada pakaian-pakaian berjahit. Ini yang disebut dengan pakaian berjahit ini. Celana pakaian berjahit. Bagian pakaian dalam juga pakaian berjahit. Itu semua harus dilepas. Adapun ini, kain ihram tidak dijahit khusus untuk membentuk lengkuk tubuh. Oke, jadi ujung-ujung dipertemukan atau dibiarkan ada lebih sedikit ya. Karena ada beberapa cara. Oke, ini cara yang pertama. Bisa diulang sekali lagi, Pak Budi? Kita ulang. Nah, dengarkan Bapak Ibu sekalian, untuk laki-laki tentunya, tidak ada cara khusus memakai pakaian ihram. Pastikan ada bagian bawah yang tertutup dan bagian atas sebagai selendangnya. Tapi teknisnya terserah masing-masing. Yang penting jangan sampai auratnya kelihatan ketika duduk. Ya, tanpa sadar, ini kan nggak boleh lagi ada pakaian dalam. Nah, duduk ternyata tersingkap gitu ya. Nah, karena itu sekali lagi teknisnya terserah sebenarnya, yang penting jangan sampai aurat terlihat. Nah, beberapa teknis yang bisa kita ajarkan. Oke. Diperhatikan ya. Pak Budi bisa dibimbing kalau kemudian agak kesulitan. Nah, oke. Baik, kita uji coba. Lapang nggak kalau melangkah? Oke, lapang, enak. Ada peluang tersingkap aurat? Terbuka nggak? Nah, enggak kan, aman ya. Berarti alhamdulillah aman. Ini sudah bisa yang lain ikut?
Oke. Atau mau cara yang kedua? Cara kedua boleh, saya tunjukkan ya. Boleh dibuka. Atau ini? Cara yang kedua ya. Boleh ke sini. Ke tepi ya, oke. Nah, ini cara yang kedua. Seperti halnya sarung yang dipertemukan. Nah, cara yang kedua, kita pertemukan ujung dengan ujung. Nah, ini kita pertemukan, tarik. Oke. Nah, kemudian ini kita ambil untuk kemudian kita sesuaikan dengan ukuran badan kita untuk sebagai jepitan. Nah, setelah itu ditarik. Nah, ini tadi terjepit. Nah, kalau sudah seperti ini kita lipat. Nah, ini seperti sarung modelnya ya. Baru kita lipat. Insya Allah ini aman tanpa menggunakan ikat pinggang juga. Insya Allah tidak akan jatuh. Nah, ini juga aman. Tidak tersingkap. Kita juga melangkah bebas. Kita duduk juga aman ya. Oke. Jadi sekali lagi tidak ada teknis khusus. Hanya saja kemudian pastikan tidak tersingkap aurat dan kita lapang berjalan, bergerak dan seterusnya. Nah, ini yang pertama. Jadi ini namanya izar. Selanjutnya ada rida. Nah, rida itu yang selendangkan. Silakan boleh dipasangkan di atas. Nah, ujung dari rida boleh diselipkan di lipatan izarnya supaya tidak jatuh, tidak goyang, terutama ketika sholat. Kamu ittiba dulu. Nah, ini seperti ini. Ketika nanti sudah niat ihram di mikot, nah seperti ini modelnya. Nanti ketika kemudian masuk untuk menjalankan ibadat tawaf umroh, maka ini pundak kanan diperlihatkan. Angkat tangan kanannya. Oke, ini. Tarik ke bawah ya. Nah, seperti ini. Ini hanya ketika tawaf umroh. Mulai dari tawaf umroh, mulai seperti ini penampilannya. Jelas ya? Nah, kalaupun selain tawaf umroh, maka boleh ditutup saja, terutama ketika kita mau sholat. Nah, ini diselipkan supaya ketika kita ruku, ketika kita sujud, itu kita tidak direpotkan dengan ridanya. Sebab berpeluang jatuh kalau kita tidak ikat atau kencangkan atau masukkan ke lipatan izarnya. Sampai sini jelas, terutama bagi bapak-bapak, ikhwan, jelas ya? Baik. Ada lagi yang mau tampil praktek? Silakan kalau yang mau coba. Ya, atau cukup? Cukup ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, hati-hati ketika nanti sudah berpakaian ihram, masuk ke kamar mandi, hati-hati jangan sampai percikan air seni ya mengenai kain ihramnya, sebab itu najis. Baik, kita lanjutkan. Bagi muslimah memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali telapak kedua belah tangan dari pergelangan sampai ujung jari. Nah, ini semua pakaian menutup seluruh tubuh kecuali telapak kedua tangan dan juga wajah. Ya, wajah nggak ditutup. Ya, wajah nggak ditutup. Nah, wanita bebas, mau warnanya bebas ya, warnanya bebas. Kemudian mikot jamaah umroh Indonesia. Insya Allah yang berangkat tanggal 14 ya, tanggal 14 itu nanti tujuannya ke Mekah dulu, baru nanti ke Madinah. Nah, karena itulah kemudian ambil mikotnya di pesawat ketika melintasi Yalamlam. Bukannya ke Madinah dulu? Oh, ke Mekah dulu. Oh ya, baik. Nah, kalau memang ternyata ya sama ya, insya Allah
Yang berangkat tanggal 12 dan yang berangkat tanggal 14 itu ke Mekah dulu semuanya. Berarti ambil mikotnya di pesawat. Ambil mikotnya di pesawat. Yaitu ketika melintasi Yalamlam. Insya Allah akan ada pengumuman. Ya, pengumuman. Kalau kita pesawatnya Saudi Airlines, itu nanti ada videonya gitu ya. Kita bisa lihat, bisa pantau posisinya ke Yalamlam tinggal berapa jam lagi. Tapi biasanya ada pengumuman dari pramugarinya bahwa dalam jangka waktu 1 jam ke depan kita akan melintasi Yalamlam. Bagi yang akan menjalankan ibadah umroh untuk segera mempersiapkan diri, diumumkan sehingga kita siap-siap. 1 jam sebelumnya persiapkan memang, ya, persiapkan untuk menjalankan niat ihram. Baik. Kemudian kalau tujuannya ke Madinah dulu, berarti tidak perlu kemudian dia ambil niat ihram di pesawat. Nanti ketika selesai agenda di Madinah menuju ke Mekah, dia bisa singgah di Zulhulaifah atau Bir Ali, di mana disitulah dia niat ihram untuk umroh. Kemudian umroh yang kedua atau umroh yang ketiga, ya, dalam arti program umroh pertama dalam pelaksanaan ibadah umroh ini itu sudah selesai. Program umroh pertamanya tadi disampaikan sampai 2 kali umroh. Nah, program umroh yang kedua nanti bisa di Tan'im atau Ji'rona atau Qarnul Manazil, tergantung nanti rutenya. Kalau umroh kedua akan dilaksanakan setelah ziarah ke Jabal Rahmah, ya, atau ke Musdalifah, ke Mina, maka itu sudah keluar dari wilayah Mekah. Sudah keluar dari wilayah Mekah, sehingga lebih utama untuk mengambil mikot di Ji'ronah. Lebih utama. Tapi kalau kemudian, karena jaraknya 2 kali lipat dari Tan'im. Tapi kalau kemudian macet atau ada kesulitan dan mungkin memakan waktu yang sangat panjang, maka boleh di Tan'im. Tapi bagi yang melakukan ziarah ke Jabal Rahmah, ke Musdalifah, ke Mina, ke Arafah, maka nanti yang utama dia mengambil mikot di Ji'rona, tapi boleh juga di Tan'im untuk efisien waktu. Ya. Namun jika memungkinkan, ambillah mikot di Ji'rona untuk niat ihram umrah yang kedua. Kalau ternyata program umrahnya itu adalah sepulang dari Taif, nah berarti nanti niat ihram untuk program umrah yang kedua adalah di Qarnul Manazil. Di Qarnul Manazil. Baik. Tapi kemudian dari travel tidak memfasilitasi program umrah yang ketiga. Tapi waktunya masih ada nih berapa hari di Mekah. Pengen umrah sendiri. Ya, atau mengajak beberapa orang pengen umrah lagi, umrah ketiga. Nggak difasilitasi oleh travel. Pengen umrah sendiri. Pergi ke Tan'im. Ya, jaraknya cuman 7 kilometer. Naik taksi atau naik bus. Diantar. Kalau naik taksi tinggal mengatakan saya mau ke Tan'im, biasanya 10 real bolak-balik atau 20 real bolak, tergantung kita melobi, ya. Nah, berarti kita ambil niat ihram di mikot Tan'im, ya, 7 km jaraknya dari Masjidil Haram. Nah, kita niat ihram di sana boleh kita sholat sunnah, ya, sholat sunnah baru niat ihram di masjidnya. Baik, kita lanjutkan. Niat ihram di mikot. Nah, kita harus hafalkan doa ini. Niat ihram di mikot. Niatnya adalah labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Mari kita ucapkan sama-sama. Ikuti saya terlebih dahulu dan ikuti. Labbaik Allahumma umratan. Oke, niatnya harus dilafazkan. Ya, satu-satunya niat yang dilafazkan adalah ibadah umrah dan haji. Itu niatnya harus dilafazkan. Labbaik Allahumma umratan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Nah, untuk program umroh yang kedua, sudah boleh membadalkan umroh. Boleh umroh untuk diri sendiri lagi, boleh juga membadalkan umroh. Tapi sebaiknya kita hadiahkan pahala umroh untuk keluarga kita, entah orang tua kita yang sudah meninggal, atau saudara kita yang sudah meninggal, tante kita, om kita boleh lakukan badal umroh. Untuknya kita hadiahkan pahala umroh. Nah, itu biasanya di umroh yang kedua. Atau yang sudah pernah umroh, sekarang di program umroh yang pertama langsung pengen niat badal.
Ya bukan untuk dirinya karena dia sudah pernah umroh, dia pengen langsung niat badal. Untuk keluarga itu boleh. Berarti niatnya nanti nawaitul umrata an, sebut nama orang yang akan kita badalkan. Kalau kita tidak tahu namanya, misalnya kakeknya bapak atau bapaknya bapak, kita sudah nggak tahu nama lengkapnya. Ya udah, nawaitul umrata an fulan bin fulan atau fulana binti fulan. Niat kita adalah untuk bapaknya bapak atau ibunya bapak. Kita sudah lupa kakek kita misalnya. Ya, atau kemudian bapaknya kakek misalnya. Kita sudah nggak tahu lagi, tapi kita niatkan, kita hadiahkan. Maka kita katakan nawaitul umrata an fulan bin fulan atau fulana binti fulan. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Baik, ikuti ya, saya terlebih dahulu. Nawaitul umrata an. Kita sebut namanya siapa gitu ya. Kita sebut namanya an, siapa? Misalnya Muhammad, misalnya lagi Budi, misalnya lagi Samsul, Tibi dan seterusnya. Boleh kita niatkan siapa ya. Nawaitul umrata an wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Maka niat ihramnya sudah selesai. Ya, sudah selesai niat ihram badal. Baik. Nah, lafaz syarat ini penting juga kita kerjakan, kita lakukan jika terjadi uzur. Ketika seseorang berada di mikot dan berniat ihram untuk umroh, tetapi khawatir tidak dapat melanjutkan ibadahnya karena uzur syar'i seperti sakit atau halangan lain, dianjurkan untuk mengucapkan syarat dalam niat. Syarat ini berdasarkan sunnah Rasulullah agar jika ada kendala, ibadah dapat dihentikan tanpa kewajiban membayar dam atau denda. Ya, ada satu jamaah begitu tiba mendarat di Jeddah langsung masuk rumah sakit. Ya, sampai selesai rangkaian safar di Mekah harus balik ke Madinah, dia juga belum keluar rumah sakit. Nah, itu sudah terhalang menjalankan ibadah umroh. Dia sudah niat ihram. Nah, itu pentingnya syarat seperti ini. Ya, maka kita tambahkan niat kita, yaitu Allahumma inni uridul umrata fayassirha li wa taqabbalha minni fa in habasani habisun famahalli haitsu habastani. Ini yang panjangnya. Kalau yang mau pendeknya cukup Allahumma famahalli haitsu habastani. Itu yang pendeknya, ambil bagian awalnya dan bagian akhirnya. Allahumma famahalli haitsu habastani. Ya Allah, famahalli tempat tahallulku di mana engkau menghalangi aku atau di mana engkau takdirkan aku terhalang menjalankan kelanjutan ibadah umroh. Misalnya nih, kita sudah di pesawat, sudah niat ihram, begitu mendarat di Jeddah, tiba-tiba COVID. Pemerintah menutup akses untuk masuk ke Mekah misalnya. Berarti terhalang kita. Nah, kita sudah baca tadi, maka kita langsung bertahallul. Baik. Jelas sampai di sini? Jadi yang singkatnya, Allahumma famahalli haitsu habastani. Bagian awal dan bagian akhir famahalli haitsu habastani. Itu ringkasnya. Mari kita ikuti. Allahumma famahalli haitsu habastani. Sekali lagi, Allahumma famahalli haitsu habastani. Nah, itu yang ringkasnya atau singkatnya. Baik. Setelah melafazkan niat, maka dianjurkan memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini kita perbanyak zikirkan, baik secara berjamaah-jamaah atau masing-masing, ya. Baik, mari kita ikuti, kita bersama-sama, ikuti saya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini kita perbanyak di pesawat, ya. Kita perbanyak,
kemudian sembari kita menunggu antrian untuk paspor kita diperiksa, kita perbanyak sambil antri. Labbaik Allahumma labbaik, nggak usah lihat. Tadi udah kita sebutkan, nggak usah lihat, perhatiin orang-orang yang mungkin dari calon jamaah umroh yang kemudian juga tinggi-tinggi, warna kulitnya berbeda-beda. Gak usah fokus, kita fokus sambil antrian untuk kemudian paspor kita diperiksa. Nah, kita bertalbiyah. Kemudian di busnya belum jalan nih karena koper-koper sedang dimasukkan, kita bertalbiyah, terus bertalbiyah. Selama di bus kita bertalbiyah sampai kita tertidur, bangun, bertalbiyah lagi terus sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak-banyaknya. Baik, Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan bertalbiyah, ma'ahalla muhillun walakabbara mukabbirun illa busyira qila ya Rasulullah bil jannah qala na'am. Jadi keutamaan orang yang bertalbiyah itu adalah mendapatkan kabar gembira, dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kabar gembiranya surga? Kata Nabi, ya, kabar gembiranya adalah akan mendapatkan surga. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, larangan ihram bagi pria memakai pakaian berjahit. Ya, memakai pakaian berjahit termasuk kaos kaki itu berjahit karena dijahit khusus membentuk lekukan kaki kita, maka tidak boleh memakai kaos kaki. Kemudian memakai sepatu yang menutupi mata kaki. Ya, memakai sepatu menutupi mata kaki. Nah, dianjurkan, disunnahkan untuk memakai alas kaki ketika menjalankan ibadah umroh. Jangan sampai tidak beralas kaki. Ya, kemarin ada salah satu jamaah itu tidak beralas kaki. Ya, kita katakan pakai alas kaki. Nabi menyuruh menggunakan alas kaki. Nah, utamakan sendal yang kelihatan punggung kaki dan juga mata kaki. Kita pakai sendal seperti itu. Kalau tidak, boleh sendal yang hanya tertutup punggung kaki, tapi kelihatan mata kaki itu boleh. Ya, tapi yang utama tadi sendal jepit. Sendal jepit atau soal itu kelihatan semuanya tuh, punggung kaki dan mata kaki. Kalau tidak ada sendal jepitnya, boleh menggunakan sendal jari-jari kelihatan dan kemudian punggung kaki tertutup seperti siapa namanya antum? Nah, itu Eko seperti sendalnya tuh. Nah, itu kelihatan jari-jari dan punggung kakinya tertutup itu. Itu kalau nggak ada sendal jepit boleh seperti itu. Nah, kemudian kalau kemudian tidak ada sendal seperti ini, boleh tertutup jari-jari kaki. Yang penting mata kaki kelihatan. Sendal sepatu lah bahasa kita, ya. Kalau sama sekali tidak ada alas kakinya, baru boleh pakai sepatu yang menutup mata kaki. Ya, baru boleh. Yang penting jangan sampai tidak menggunakan alas kaki. Maka kita utamakan dulu yang terbaik. Maka siapkan sendalnya. Bagi muslimah tentu lebih utama tertutup semuanya, ya, kaki-kakinya. Baik, maka boleh pakai sendal tapi pakai kaos kaki atau pakai sepatu. Ya, pakai sepatu, pakai kaos kaki lagi lebih lengkap, perempuan lebih bagus, lebih sempurna. Kemudian bagi laki-laki tidak boleh menutup kepala, ya, tidak boleh menutup kepala, ya, termasuk ridanya nggak boleh dijadikan selimut menutup kepalanya, nggak boleh. Kemudian kopiah, ya, kopiah nggak boleh digunakan. Baik, jangan menutup kepala. Bagi wanita berkaos tangan tidak boleh, menutup muka tidak boleh. Jadi bagi yang bercadar, ya, bercadar atau bernikab, selama prosesi ibadah umroh sampai tahallul, ya, selama proses ibadah umroh sampai sebelum tahallul, jangan menutup muka. Kecuali ketika mungkin berpapasan dengan laki-laki ajnabi, baru kemudian boleh jilbabnya atau kerudungnya digunakan untuk menutup wajahnya, tapi setelah itu lepas lagi. Tapi jangan kemudian sengaja, ya, seperti memang kain khusus untuk cadar, ya, seperti ummahat kita. Siapa namanya, Bu? Nah, seperti itu kan kain yang bisa diikat kan, ya, itu menutup cadar. Tapi nanti kalau berpapasan dengan orang, boleh kain kerudungnya digunakan untuk menutup mukanya, kemudian lewat lagi. Seperti itu ketika bertawaf atau dalam kondisi berpapasan dengan laki-laki ajnabi yang asing, maka kerudungnya yang digunakan untuk menutup mukanya. Tapi jangan menggunakan kain khusus seperti masker atau cadar, kecuali ada daruratnya. Masker misalnya ada penyakit, ya, gangguan flu atau apa, dan itu mungkin mengganggu orang lain, maka boleh digunakan dan itu darurat statusnya. Tapi selagi tidak darurat maka tidak boleh dilakukan, termasuk larangan ihram. Nah, bagi larangan bagi pria dan wanita, ini berlaku untuk pria dan wanita.
memakai wangi-wangian kecuali wangi-wangian yang dipakai sebelum niat ihram. Jadi boleh memakai wangi-wangian sebelum niat ihram, ke badan disemprotkan ya. Ke badan kita disemprotkan itu boleh. Nah, lalu kemudian setelah itu tidak boleh lagi. Misalnya nih kita setelah dari Jeddah kita menuju ke Mekah, mungkin kita transit dulu di hotel, simpan barang-barang di hotel, diberikan waktu oleh tour leadernya 1 jam atau setengah jam. Setelah kita istirahat di kamar hotel, kita harus turun ke bawah lobi, kumpul di lobi untuk kita melakukan ibadah umroh. Maka ada waktu istirahat, boleh mandi. Ya, boleh mandi. Nah, boleh mandi menggunakan sabun, pastikan bau sabunnya yang lebih dominan, bukan wanginya, bukan minyak wanginya. Nah, kita sudah lihat sabun hotel itu bisa digunakan untuk ibadah umroh ya. Dalam arti tidak menjadi larangan ihram. Sabun-sabun yang kotak-kotak gitu ya. Nah, itu dominan bau sabun, bukan bau minyak wanginya. Nggak boleh lagi ya. Adapun muslimah dan pakaian ihram boleh diganti, ya boleh diganti. Bagi laki-laki mungkin tadi bawa dua persiapan pakaian ihram, mungkin sempat yang dipakai ketika niat ihram tadi itu mungkin kotor atau mungkin terkena najis, diganti di kamar hotel dengan pakaian ihram yang baru, boleh. Ya, muslimah juga boleh mengganti pakaiannya. Bagaimana kalau pakaiannya wangi? Yang dipakai ini wangi Pak Ustadz? Nggak apa-apa selagi wanginya itu sudah ada sebelum kita niat ihram, ya. Tapi jangan kemudian ganti pakaiannya, lihat ada molto semprot, nah itu tidak boleh. Tapi kalau bau wangi yang sudah ada sebelum dari rumah kita sudah persiapkan, dimasukkan ke koper, udah wangi memang, udah disemprot-semprotin, maka begitu dipakai aman, nggak ada